Halo semuanya, saya Van Sulaudin dengan NIM 131901338 dari kelas 13321. Kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan skema jaringan menggunakan Cisco yang sudah ditentukan skemanya oleh dosen. Video ini sebagai sarana penilaian dan juga sarana belajar untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak noise karena sedang hujan dan juga sedang ramai. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita siapkan skema yang sudah ditentukan. Nah seperti ini. Kemudian kita buka Cisco nya. Saya menggunakan Cisco yang paling terbaru. Nah, pertama kita pahami dulu skema jaringannya. Yang pertama kita ada komponen router ya. Di sini ada router 1, router 2, router 3. Kemudian ada switch utama, switch 1, 2, 3. Kemudian ada switch tambahan 2 di switch 1. Ada access point wireless di switch 2. Kemudian ada client di switch 3, client di switch 2, client di access point, client di switch tambahan di switch 1 untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini ada IP-nya, IP dari FA00.10 dan .20. Ada IP untuk serial, IP di FA00 router 2, kemudian IP di client switch 3. Kita buat skemanya. Untuk router gunakan saja PT router yang ini. Di menu network device pilih yang router. Kita PT router ada 3, 1, 2, 3. Rapikan sedikit. Kemudian switch ya, kita pilih switch 2960. Kita berikan 3, 1 sini aja, 2, 3. Kemudian ada tambahan switch ya, itu nanti saja, kita beri identitas dulu. Nah, kita klik config ya, tadi kita beri nama R1 di display dan hostname juga sama router 1. Lakukan hal yang sama di router lainnya. Sini router R2, R2. Kemudian ada R3, R3, R3. Setelah itu switchnya juga sama untuk membedakan utama dan tambahan. Switch 1, switch 1. Kemudian switch 2, S2, hostname-nya S2. Kemudian switch 2 ada S3, hostname-nya juga sama S3. Nah sudah. Kemudian kita lihat skemanya. Kita menggunakan serial, kemudian ada strike dan cross. Ini wireless. Kita koneksikan, kita baca dulu yang router 1 FA00 ya. Berarti kita FA00, kita menggunakan strike dari router 1 FA00 ke switch 1 FA01. Di sini masih merah karena belum di on di port FA00 router. Kemudian untuk serial ya, kita menggunakan serial DTE di serial 2 ke router 2, pilih serial 2. Kemudian serial 3 ke router 3. Setelah itu kita berikan switch lagi untuk VLAN 2960. Nah, kemudian ada klien PC 4. Oke, dirapikan sedikit.
Kemudian kita hubungkan dari switch dan switch menggunakan cross FA02, FA01, FA03 ke FA01. Kita percepat. Nah, sudah hijau. Kemudian kita strike dari FA02 posisi 0, FA0, FA03, FA0. Switch 4 juga sama, 03, 0. Kita percepat. Sudah. Nah, jika sudah dihubungkan, kita setting langsung. Yang pertama, interface FA0 sebagai VLAN, berarti kita berikan IP dulu ya. Berikan IP untuk FA0, IP nya 192.168.10.1. ini untuk 00.10. Untuk 00.20 menggunakan 192.168.20. kemudian untuk serial 2 10 10 10, nanti kita titik 1 saja. Kemudian serial 3 11 11 11 titik 1. Subnetnya 30. Untuk yang FA subnetnya 24. Kita masuk ke router, kemudian klik CLI. Nah, kita end dulu. Nah, posisi sekarang sudah di enable ya, karena sudah ada tanda pagar. Berarti kita tinggal configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface-nya, interface FA00.10. kita titik 10 dulu untuk setting VLAN 10. Kemudian kita enter, kita beri encapsulation. Nah, kemudian tambah dot 1 key, 1 key, kemudian 10. Kita cek encapsulation. Nah, sudah. Kemudian beri IP address. Tadi ketentuannya 192.168.10. kita beri titik 1. Nah, kemudian subnet 24 255 titik 0. Sudah. Kemudian kita no shutdown untuk diaktifkan. Enter. Kemudian exit. Kita pindah di Faster Ethernet 00.20. INT FA0 garis miring 0.20. Kita enter. Masih sama, kita encapsulation dot 1 key 20. Kemudian IP address. Nah, IP address 192.168.255.255.255.0. Kita enter. Masih sama, kita aktifkan no shutdown. Nah, kita exit. Di sini masih merah karena kita settingnya bukan di FA00 langsung. Kita setting di FA00 nya dulu. Kita masuk interface FA0 garis miring 0. Kemudian kita no shutdown. Nah, sudah hijau. Kita exit. Kemudian kita percepat. Nah, sudah hijau ya. Setelah itu kita setting di serial 2 dan serial 3. Langsung saja kita ketikkan sintaksnya, interface serial 2 0. Nah, kita berikan IP address 10 10 10. Kita gunakan titik 1. Kemudian subnetnya, karena subnet 30 maka ininya 252. Oke, kita no shutdown. Sudah. Kita exit. Kita masuk serial 3. Kita berikan IP 11 11 11 1 255 255 255 250. Kita no shutdown. Kita end. Nah, sudah.
Kemudian kita cek apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, FA00.10 sudah, yang 20 juga sama sudah, serialnya sudah. Oke. Selanjutnya kita setting agar router 1 bisa terhubung ke router 2, router 3 beserta klien-kliennya. Kita gunakan routing EIGRT. Berarti kita konfigur terminal dulu, kemudian kita berikan sintaks router EIGRT, kita beri 1. Nah, sudah. Kemudian ada identitas ya, EIGRT router strip ID 1111. Nah, enter. Kemudian kita masukkan network yang akan bisa terhubung. Kita ada VLAN 10, VLAN 20, kemudian ada serial 2, serial 3. Tapi network 192.168.10.0 karena network ya. Kita enter. Kemudian VLAN 20 nya 192.168.20.0, enter. Serialnya 10 10 10 0. Kemudian kita berikan netmask wildcard, berarti wildcard max, berbeda dengan subnet yang biasa. Ini adalah kebalikannya, berarti wildcard max dari 252 atau subnet 30 itu 000, belakangnya 3. Kita enter. Kita berikan yang serial 3 11 11 0 0 0 3. Kemudian kita enter. Setelah itu kita end, kita copy running agar nanti bisa di backup apabila terjadi kehilangan data. Config startup config, enter. Sudah. Selanjutnya kita masuk di poin yang lain, poin 2, berarti nomor 2. Untuk intinya kan sudah nih, router 1 mau bukan router ke router sudah. Oke, berarti yang kedua menyediakan VLAN database. Kita masuk ke settingan switch S1, kita klik, kita masuk CLI, kita enter. Kemudian kita ketikkan enable configure terminal. Yang pertama kita akan setting VLAN 10 nya terlebih dahulu. Di enter VLAN 10. Nah, kita berikan port yang akan digunakan VLAN 10. Di sini kita menggunakan port 02. Kita cek ya, apakah 02? Dia 02. Yang satu 03. Ya, betul. Kita enter. Kita berikan akses switch port mode akses switch port. Ini akses VLAN 10, akses VLAN 10, pusat VLAN apa. Sudah. Kemudian kita masuk VLAN 20, kita exit dulu. Sudah. Kita enter VLAN 2, kita VLAN 20. Apa sudah. Kita beri akses switch port mode akses. Ada terselan. Oh, kita belum memasukkan flash alternate-nya, lupa. Interface FA03. Sudah. Kita beri akses switch port akses. Mode akses dulu, mode akses switch port akses VLAN 20. Sudah. Kemudian kita end dulu, kita cek dengan perintah show run.
SHR. Kita cek FA02 nya dan FA03. Oke, sudah ada. Kemudian kita setting di FA01 menggunakan mode terang, karena nanti akan digunakan sebagai jembatan dari VLAN 10 dan VLAN 20. Ini enter saja sampai pagar. Sudah, kita masuk di enter dulu. Sudah, configure terminal interface FA01. Nah, di sini tadi ada tambahan info ya, jadi abaikan saja. Yang penting sudah benar INT FA01. Kemudian kita berikan akses switch port mode akses. Langsung saja ya, mode terang, switch port mode terang. Nah, sudah, kita enter. Kemudian kita cek lagi menggunakan SORAN. Enter SORAN. Nah, sudah ada switch port mode terang. Oke, enter saja sampai selesai. Sudah, kita copy running, enter dulu ya. Nah, copy running. Terdapat unsur info ya, lanjutkan saja. Config. Nah, sudah, kita minimize. Setelah kita setting VLAN dari switch, kita setting dari kliennya. Kita masuk PC 0, kita berikan IP 192.168.10. kita mulai dari 11, starternya 24, gateway-nya kita gunakan yang tadi, yang di Ethernet plus Ethernet 2 10.1 plus hal yang sama 192.168.10.12. yang di sini 192.168.10.1. Oke, kita masuk klien VLAN 20 192.168.20.11 192.168.20.1 lagi 192.168.20.12 192.168.20.1. Oke, kita cek. Sudah. Nah, setelah ini kita cek dulu menggunakan command prompt dengan perintah ping. Kita ping dulu 192.168 yang VLAN 10 dulu ya, berarti 10.12. Kita ready. Kemudian kita ping dari VLAN 20. Saat ini 20 biasanya timeout dulu baru rapi. Oke, sudah jadi ya. Kemudian yang sebelahnya lagi 12. Oke, sudah jadi. Kemudian kita cek juga yang VLAN 20. Kita ambil yang PC 3 saja. 168, 10, 11. Sudah jadi. Kemudian 12. Timeout rapi. Oke, kita close. Kita buka ketentuan berikutnya. Karena R1 dan S1 sudah, kita next slide berikutnya. Berikutnya ada router 2. Interface FA00 mengaktifkan DHCP server. Yang diaktifkan itu 10.11 sampai 10.49. Berarti yang dikecualikan 10.1 sampai 10.10, 10.50 sampai 10.49.
254. Oke, di sini kita masih kurang akses point dan laptop. Kita berikan akses point laptop dulu. Kita klik bagian wireless device, pilih apptn, kemudian laptop ya, satu, sudah. Kemudian kita koneksikan FA00 ya, menggunakan strike FA00, FA01 ya. Kemudian kita setting IP-nya dulu ya, karena masih merah. Setting IP, diaktifkan portnya, kemudian baru DHCP. Kita klik router, masuk CLI, kita klik enter, kita enable configure terminal, kemudian interface FA00, kita beri IP, kita cek dulu 172.168.10.124, 172.168.10.1 ya, 11 254 ya, 255 kita enter, kita no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, sudah hijau, kita exit, kita setting yang serial, interface serial 2, kita masukkan IP 10 karena tadi satu sudah, kita berikan 2, subnetnya 30 ya, 25 juga, kita enter, no shutdown. Nah, sudah hijau, kita exit. Setelah itu kita aktifkan fitur DHCP, kita enter dulu DHCP, tapi IP DHCP, karena kita menggunakan Cisco berarti yang ditulis itu yang dikecualikan, berarti exclude, kecuali address 172.168.10.1 sampai 172.168.10.10. kita enter, kita tulis lagi exclude, kecuali ya, exclude address 172.168.10, berarti dari 50.50 sampai 172.168.10.254, kita enter. Nah, kita berikan identitas IP DHCP full LAN full, ini Avan saja, Avan, kita enter. Nah, kita berikan network yang akan digunakan DHCP nya, network 172.168.10.0, karena ini network ya, slashnya 240. Oke, enter. Kemudian default router itu sama dengan gateway. Default routernya kita berikan yang FA00, berarti 172.168.10.1. kemudian kita berikan DNS, siapa tahu perlu DNS 172.168.10.1. oh tadi salah ya, bagian default routernya salah pencet. Untuk default router kita 10.1. Oke, kita end dulu. Kemudian setelah memberikan IP serial, IP FA0 dan DHCP, kita aktifkan juga agar bisa akses router 1 dan router 3 menggunakan routing. Kita configure terminal, kita routing ya, router EIGRT router ID 111. Nah, sudah, kita masukkan
network yang akan digunakan. Berarti ada network 10 dan juga yang 172. Oke, network 10 10 10 0 0 0 0 3 masih sama seperti tadi, enter, dan network 172 168 10 0. Kita kita copy dulu ya, copy running config startup config. Oke, setelah itu kita cek apakah sudah jadi atau belum di laptopnya saja ya. Nanti untuk mengecek apakah di komputernya masih yang 20 atau sudah berubah ke 10, kita minimize, kita hubungkan dari switch ke access point dulu menggunakan kabel strike. Nah, ini kita strike, kita 02 ke port 0, kemudian kita berikan settingan di access point, config port 0 nya sudah nyala, port 1. Nah, SSID nya kita berikan namanya bebas aja ya, bebas. Kita berikan WFT, kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. Sudah tersimpan ya. Oke, kemudian kita setting bagian laptop kita ubah dulu ya. Bagian LAN cardnya kita kita off dulu. Sudah, kita hapus, kita masukkan VPC 300N, bisa klik ini dulu, kemudian ini tarik. Nah, kita on, percepat. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke desktop PC wireless, klik connect, refresh, tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Kita klik connect, WET nya kita isi yang tadi. Nah, sudah, kita connect, apakah jadi? Nah, terhubung ya. Kemudian kita cek IP nya, apakah DHCP nya berhasil, 10 11 10 1 10 1. Oke, berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita berikan settingan yang berikutnya, poin keempat, yaitu menerapkan keamanan jaringan menggunakan port security MAC address. Oke, kita close dulu, kita masuk ke switch 2, kita masuk ke CLI, kita enter. Pertama kita enable dulu ya, kemudian configure terminal, kita ketikkan enable, kemudian configure terminal, kemudian FA berapa tadi untuk access point ya, untuk access point berarti FA02. Ya betul, FA02. Jadi kita masuk ENT FA02, kemudian kita switch port mode access, switch port port security ya, port security. Kita cek dulu ketentuannya. Di sini ada tulisan maksimal 3 device ya, maksimal 3 device. Berarti kita maksimum dulu, port security maksimum 3. Kemudian switch port security violation protect. Ini agar tidak mengganggu jaringan yang lainnya. Kita cek dulu apa sudah benar, port security violation protect. Oke. Kemudian switch port
security ya, port security. Nah yang ini MAC address. Nah kita buka PC-nya, PC laptop, IPA config wireless. Nah ini ada MAC address, kita daftarkan, klik kanan, copy, minimize, masuk switch 2, kita paste. B 16B0 tadi terhapus ya. 00001 9060 16B0. Nah, kita ini saja ya, paste lagi aja. Hapus dulu, agak ribet nih. Paste, kita enter. Nah ada yang salah, bagian apa ini, port security MAC address, port security switch port, oh S nya double ya, nah sudah, kita N, kemudian kita copy running karena akan step berikutnya. Copy running config start up config, enter. Nah kita minimize, kita cek ya menggunakan email atau PDU, simple PDU. Kita cek dari laptop ke router dulu, sukses. Dari laptop ke router 1, sukses. Dari laptop ke PC3 VLAN 20, sukses. Laptop ke PC1 VLAN 10, sukses. Oke, coba kebalikannya. Oke, sukses juga, kemungkinan ini juga sukses. Oke, selanjutnya kita ke router 3, kita buka ketentuannya. Router 3 menggunakan keamanan akses control list untuk menolak lalu lintas jaringan VLAN 20. Selain VLAN 20 dapat melakukan komunikasi dengan klien. Berarti nanti VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi dengan klien switch 3 maupun ya benar klien switch 3. Tapi VLAN 10 dan juga yang access point ini masih bisa. Oke, kita masukkan klien dulu ya. Ini masih kurang. Client PC saja 1, kita berikan port FA00, FA01, nggak harus FA00 berarti kita F00 saja, kemudian 02 ke 0. Oke, berikutnya kita setting access control list di router, CLI, klik enter. Kita seperti biasa enable dulu, kemudian configure terminal, kita ketikkan enable configure terminal. Nah kemudian kita masuk ke bagian FA00 ya, kita masukkan perintah int ya, int FA00. Oh jangan lupa untuk bagian ini juga serialnya ya, masih merah. Untuk serialnya 1111. Oke, kita ketikkan A00 IP ya, IP address berapa tadi IP-nya? 192.172.10.4, berarti 11 192 nah 192 172 kemudian 10 ya, 10.4.1 dengan subnetnya 248. Kita enter ya, kemudian no shutdown, enter, kita exit, kita setting serial 3 nya, kemudian kita masukkan perintah int se30, berikan IP address 11.11.11
0 karena tadi sudah 1, sekarang 2 ya, lupa. 255 255 255 252 masih sama, enter. Kemudian no shutdown. Nah, sudah hijau ya. Setelah itu kita exit. Karena kita sudah setting IP di bagian serial dan interface FA00, kita setting routing agar bisa terhubung ke router 1, router 2. Kita masukkan perintah router, berarti masih yang EIGRP ya. Kita router EIGRP1, identitasnya EIGRP router strip ID 1111. Oke, enter. Kita masukkan network, berarti network yang router serial 3 11 11 11 0 dan 0003 kurang titik ya, 3. Oke, enter. Kemudian network FA nya network 192 172 10.0. Wildcard max nya karena 248 berarti belakangnya itu 0007 00007. Kita enter N, kemudian kita copy running karena akan ke step berikutnya. Copy running config startup config. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa terkoneksi dengan router 1, router 2, PC4 ke router 3. Oh iya, kita belum masukkan IP PC4. Nah, lupa. Kita berikan IP ya, sesuai dari ini ketentuannya. 10.4 192 172 10.4. Subnetnya 248, gateway-nya 101 192 172.10.1. Nah, sudah. Kita cek dulu apakah sudah benar subnetnya. Oke, sudah. Kita coba lagi dengan email PDU. PC4 router 3 sukses, PC4 router 1 sukses, PC4 router 2 sukses, PC4 ke laptop ya, sukses. Nah, ini nih VLAN 10 sukses, yang terakhir ke VLAN 20 sukses. Nah, untuk sekarang sukses ya. Untuk nanti harusnya tidak sukses karena kita akan setting grup apa, addressnya ya, access control list, grup access control list. Oke, kita enter, kita masuk configure terminal, kemudian kita masuk ke FA00 ya, karena dimulai dari sini nih, int FA00, kemudian kita IP access strip group, IP access strip group 1 out ya, enter. Kemudian exit, kita masukkan perintah access listnya, access list spasi, kita yang ditolak dulu, access list deny, kita tolak dari IP VLAN 20, berarti 192.168.20.0. Semua IP yang di network itu akan ditolak. Jangan lupa subnetnya ya, subnet wildcard max 000, kemudian di 255 karena yang tadi masih /24, berarti 255. Tadi kan yang 7 itu /30, yang 7 itu /248, untuk yang 0.3 itu /30.
kemudian kita enter ya, karena sudah kita isi. Cek dulu. Oke, sudah. Nah, ada yang salah tuh. Access list deny 192.168 access list. Oh, kita lupa berikan angka satunya, access list 1. Nah, sudah. Dan kita akses list lagi, akses list 1 ya, jangan lupa kita berikan isinya, berarti permit, isinya itu permit any, berarti semuanya bisa masuk. Kita enter, sudah. Kemudian kita exit, kita copy running, kita cek abis ini start up min config. Sudah, kita cek minimize apakah benar PC4 ke VLAN ini ya. Bentar, kita ini dulu, kita percepat. Nah, kita cek ya, PC4 ke PC3. Nah, valid ya. Kemudian PC4 ke PC1, sukses. Kita coba PC4 ke laptop, sukses juga. Kita cek lagi PC4 ke router 1, sukses. Oke. Untuk memantapkan ya, untuk memantapkan yang ini terakhir, akses VLAN 20 itu tidak boleh, tidak bisa. Kita coba yang PC2, valid. Oke. Sebaliknya valid. Oke. Untuk ketentuannya sudah selesai, maka dari itu praktek kali ini juga sudah selesai. Semua ketentuannya sudah bisa dijalankan dengan baik. Kemudian untuk apabila ada kesalahan kata-kata ataupun terlalu ribet atau bagaimana, seperti noise ini, banyak noise hujan yang gitu ya, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.